Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita kerja, sebanyak apapun harta kita, kita tetap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Yaitu mengikuti aturan Allah. Tapi kebanyakan kita tidak tahu dengan aturan Allah tersebut. Sehingga bagaimana kita akan sampai meningkatkan takwa? Kalau takwa itu aturannya kita tidak tahu. Faqad fazal muttaqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sukses. Oleh karena itu, Allah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan ini bukan dari komandan kita. Panggilan ini bukan dari atasan kita. Tapi panggilan ini dari pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya penampilan di tubuhnya, tetapi dengan sebenar-benarnya takwa. Kita bersyukur kepada Allah karena lahir sebagai Islam. Itu karunia yang besar dari Allah. Karena kebanyakan kita Islamnya keturunan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi pesan Allah, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya, mati dalam kondisi Islam perlu itu kita perjuangkan. Apakah seorang anggota TNI akan mati? Jawabnya, kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Artinya, kalau mati dalam kondisi TNI itu adalah sebuah kehormatan, maka kita akan menjaganya. Jangan sampai kita mencoreng nama baik TNI. Bagaimana dengan Islam kita? Janganlah kita mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Ketika kita berada di bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari umur kita semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik bukan berarti sama. 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Siapa yang menjadi tentara sampai dengan usianya 80 tahun? Tidak ada. Mungkin 58 atau di peraturan yang baru sampai dengan 60 tahun pensiun. Itu untuk perwira. Tetapi ternyata tentara lebih banyak tamtama dan bintaranya.
Berdasarkan Quran surat Al-Qadar ayat 3 tadi, dalam satu malam lebih baik dari umur kita semuanya. Kalau seorang prajurit tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka keterlaluan. Dia bisa bertugas di Papua, berbulan-bulan di sana, meninggalkan keluarganya, mempertahankan negeri ini. Dia mampu melakukan hal itu. Masa 10 hari di akhir Ramadan, tempat Lailatul Qadar, kita tidak bisa mendapatkannya? Kalau 10 hari engkau tidak bisa bertahan mencari Lailatul Qadar, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di masjid 10 hari, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Hanya 10 hari. Bukan seperti prajurit yang berbulan-bulan meninggalkan kampung halamannya, bertugas melaksanakan tugas kehormatan negara. Tapi banyak di antara kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik mimbar di Masjid Nabawi, lalu beliau mengatakan, amin, amin, amin. 3 kali beliau mengatakan amin. Selesai khutbah, beliau ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali, ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, Jibril datang kepadaku. Dia mengatakan, celaka orang yang hidup mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh. Ternyata kedua orang tuanya tidak bisa memasukkannya dia ke surga. Pintu surga yang paling mudah, yaitu pintu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ternyata kita tidak bisa masuk surga lewat pintu orang tua kita, mau lewat pintu yang mana kita masuk surga? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin pertama. Yang kedua, celaka dia hidup di bulan Ramadan. Allah berikan umur panjang, Allah berikan umur untuknya hidup di bulan Ramadan dalam kondisi sehat dan bugar. Tapi ketika selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Sebulan penuh setan dibelenggu, neraka dikunci, tapi orang ini tidak diampuni dosa-dosanya. Apa saja yang dilakukan selama bulan Ramadan? Sampai di bulan yang nerakanya ditutup, engkau maksa untuk masuk neraka. Yang setan dibelenggu, engkau berubah menjadi setan. Sungguh memalukan. Maka Rasulullah mengatakan amin. Semoga orang itu masuk neraka. Yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Yang lain pergi ke masjid, yang lain pada puasa menjaga nafsunya. Orang ini justru mengikuti nafsunya. Yang ketiga, celaka seseorang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Selesai Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita harus tetap berbuat baik. Karena penghuni surga itu berbuat baiknya bukan semusim. Kalau kita lihat prajurit, tiap hari latihan, latihan, dan latihan. Sampai kapan latihan itu? Sampai mati. Seorang prajurit harus siap berjuang. Tidak ada istilah santai. Allah mengatakan,
Faida faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari suatu kegiatan, isi dengan kegiatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kita sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.